Sejak zaman dahulu kala, Pulau Bali sangat terkenal. Pemandangannya sangat indah, sehingga pulau ini mendapat julukan sebagai Pulau Dewata. Penduduknya hidup tentram dan sejahtera. Hasil pertaniannya melimpah dan tata kehidupannya sangat harmonis, rukun, dan kegotong royongannya berjalan baik, penuh kedamaian, tak ada perkelahian, permusuhan atau percekcokan di antara sesama penduduk. Hari ini aku masak sesuatu yang enak. Masak apa, Ibu? Lihat sendiri. Baunya harum. Tentu enak sekali rasanya. Bagaimana? Kamu suka? Wah, ini kesukaanku. Boleh aku makan sekarang, Bu? Apakah kamu sudah lapar? Sudah, perutku terasa lapar. Karena habis melakukan perjalanan agak jauh. Menjenguk sepupu yang baru lahir sebulan lalu, Bu. Oh iya? Bagaimana kabar sepupumu? Karena baru berumur sebulan, ya baru bisa tidur, tertawa, dan menangis. Ibu ada-ada saja. Mendengar jawaban tersebut, sang ibu tersenyum sambil mengelus rambut putranya dengan penuh kasih sayang. Baiklah, kamu boleh makan sekarang. Di dapur ada telur goreng juga. Baik, Bu. Tidak lama kemudian, tampak anak tersebut makan dengan lahap, ditunggui ibunya. Kata ayah, ibu pandai memasak. Masakan ibu paling enak sedunia. Lalu, apa lagi yang dikatakan ayahmu tentang ibu? Kata ayah, ibu juga pandai membuat kue. Makanya ayah selalu nambah lagi jika makan dan betah di rumah. Benarkah? Apakah kamu juga suka masakan ibu? Sangat suka. Masakan ibu memang istimewa. Kamu bisa saja membuat hati ibu senang dan bahagia. Suatu ketika desa yang tenang, tentram tersebut terjadi keributan. Perampok, 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 perampok. Teriak salah seorang penduduk memberitahu kepada yang lain sambil berlari-lari keluar rumah. Tak lama kemudian, dari arah yang lain juga terdengar teriakan keras. Perampok, perampok. Singkat, teriakan yang sama terdengar ramai memenuhi desa. Mereka berusaha untuk melawan para perampok yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Namun, para perampok tidak bisa dianggap enteng. Mereka bertubuh kekar dan pandai berkelahi, teriak-teriak, dan membentak-bentak dengan keras dan kasar. Lagi pula, mereka bersenjata. Entah dari mana perampok-perampok itu berasal. Tampaknya bukan orang setempat. Kelihatan dari cara berpakaian, tingkah laku, serta bahasanya yang beda. Warga desa ketakutan, panik, tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Lari ke sana dan lari ke sini, kebingungan. Para penjahat itu membakar rumah, menjarah semua harta benda, menculik anak-anak mereka. Anak-anak diculik dan dibawa pergi keluar daerah yang jauh, lalu dijual dan dijadikan budak. Jangan, jangan. Aku tidak mau. Aku jangan dibawa pergi. Diam, jangan menangis. Jika kamu berteriak, akan kubungkam mulutmu. Karena ketakutan, anak-anak korban penculikan diam. Hanya bisa menangis, terseduh karena terpaksa berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Ayahnya, ibunya, saudaranya, teman-teman dan sahabat, serta siapa saja yang pernah dikenalinya.
Untung menjadi korban penculikan. Anak tersebut lari ke pelabuhan dan dinaikkan ke atas kapal yang membawanya pergi jauh ke seberang lautan. Apa yang bisa dilakukan anak kecil seusia itu? Ia belum mempunyai kekuatan dan kemampuan apa-apa untuk berontak. Setelah lemah, lunglai, tanpa daya, terpaksa mengerahkan nasibnya menunggu apa yang bakal terjadi pada dirinya. Seorang pegawai pemerintah VOC yang bertugas di Makassar bernama Tuan Undermoor membeli anak tersebut untuk dijadikan budak. Menjaga kebersihan adalah tugasmu. Ya, Tuan, akan saya kerjakan. Kamu juga harus bisa merawat tanaman bunga di halaman depan itu. Ya, Tuan. Setiap pagi dan sore harus kamu siram dengan air. Ya, Tuan. Jangan lupa berikan pupuk. Jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Sehingga tanaman kesayanganku itu bisa tumbuh subur dan berbunga. Ya, Tuan. Saya mengerti. Aku akan selalu memeriksa hasil pekerjaanmu. Aku tidak suka pekerjaan yang asal-asalan saja. Ya, Tuan. Saya akan berusaha dengan sebaik mungkin. Jawab Untung dengan penuh hormat. Untung selalu siap mengerjakan tugas yang diberikan tanpa membantah. Walaupun kadang pekerjaan berat di luar kemampuannya. Dan ternyata hasil pekerjaannya cukup memuaskan. Hal tersebut membuat Tuan Moor senang dan sayang kepadanya. Karena bisa menjaga tingkah laku, tekun dan jujur, ia diperlakukan dengan baik oleh majikannya. Suatu hari, Untung dipanggil menghadap. Untung, kemarilah. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Apa ya? Apakah ada sesuatu yang membuat majikanku tidak berkenan? Sepertinya aku telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertingkah laku sebaik mungkin. Ia menghadap Tuan Moor dengan hati berdebaran. Mukanya pucat, khawatir mendapat marah. Apalagi beberapa hari lalu ia melihat majikannya memarahi seorang karena melakukan kesalahan. Sungguh menakutkan. Dalam waktu dekat ini, aku akan pindah ke Batavia. Kau akan kubawa serta. Terima kasih, Tuan. Kamu bersiaplah, kemasi barang-barangmu. Sewaktu-waktu ada kapal tujuan Batavia, kita berangkat. Ya, Tuan, saya mengerti. Dengan menggunakan kapal, keluarga Tuan Moor dan Untung melakukan perjalanan. Bagaimana nasib Untung setelah sampai Batavia? Ayo ikuti episode berikutnya. Selamat berjumpa di lain waktu.